Ya, sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan mengawal kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga ke tingkat pengadilan. Polisi juga tetap yakin dengan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Saat ini polisi masih fokus untuk memperkuat alat bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Pihak kepolisian juga tidak akan menyampaikan apa saja alat bukti yang telah ditemukan karena hal itu akan dijadikan sebagai strategi dalam proses penyidikan. Sejauh ini polisi masih yakin dengan penetapan tersangka pada Jessica Wongso karena telah mengantongi 2 alat bukti yang akan digunakan di persidangan. Khusus untuk masalah JK saya tidak ingin mengupdate apapun. Yang jelas langkah polisi di sana sudah muncul di media banyak sekali, tidak perlu diupdate lagi. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan adalah bersalah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal ya. Minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Saya nggak mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti, ya, karena sekali lagi penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Teman-teman jaksa, penuntut memiliki strategi penuntutan. Di peradilan, hakim memiliki strategi untuk mengadili agar dia objektif. Karena tersangka akan berusaha ngelak, saksi mungkin akan berbohong, ya, punya strategi. Nah, pihak yang keempat yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari kita masih bertandingnya nanti 4. Jadi bagaimana kemudian tanggapan dari Ahok berkaitan dengan banyaknya ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta yang sudah rusak? Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan 10 ruang terbuka hijau dan penataan Plaza Reformasi di TPU Pondok Rangon di Taman Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan tercatat sebanyak 1.479 taman telah terbangun sebelum tahun 2015 di kawasan DKI Jakarta. Taman tersebut berupa taman kota, taman interaktif, dan taman lingkungan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Ahok mengatakan bahwa taman berbeda dengan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Menurut Ahok, fungsi RPTRA lebih luas dibandingkan dengan taman, sedangkan taman hanya tempat untuk bermain serta penambahan ruang RTH. Dan sementara itu RPTRA dirancang lengkap dengan fasilitas posyandu, laktasi, PKK Mart, perpustakaan, dan lain-lain. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Jangan terlalu banyak ya. Ini pakai. Tahun ini kan kita kejar, kenapa RPTRA? Kalau taman hanya olahraga. Nah, sekarang kita pengen dari BPM PKB dengan CSR lebih banyak RPTRA. Di dekat penduduk RPTRA. Kalau dekat jalan raya apa kayak gini, oke, taman. Ya kita pengen itu ada tempat orang bersiraturahim aja sih. Itu aja kuncinya. Ini juga ada, tapi kan nggak ada apa rumahnya, nggak ada. Kalau itu kan betul-betul tempat ada rumah. Biasa RTH kan juga nggak boleh ada bangunan. Nah itu kita larikan ke taman. Tapi beberapa juga kalau dekat banyak padat penduduk kita bikin yang semi permanen, itu sih. Pemirsa, penyidik tidak membutuhkan pengakuan dari tersangka berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi hanya membutuhkan memperkuat alat bukti dalam kasus tersebut. Kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Rio Cornelianto di Polda Metro Jaya.
Ya Pram, apakah ada perkembangan mengenai kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin? Ya baik Egan dan pemirsa, 10 hari sudah Jessica Kumala Wongso mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, dan hingga 10 hari ini memang kepolisian masih mengumpulkan barang bukti, di mana nantinya barang bukti tersebut akan diberikan ke jaksa penuntut umum untuk nantinya dibawa ke sidang pengadilan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa memang hingga hari ke-10 ini Jessica Kumala Wongso masih dalam keadaan yang sehat dan juga stabil. Hal tersebut tadi ditegaskan oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kompol Musyafak. Dan sementara itu untuk perkembangan terakhir adalah memang hingga saat ini pihak kepolisian masih memperkuat alat bukti, di mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 bahwa alat bukti tersebut adalah diantaranya petunjuk-petunjuk dan juga keterangan saksi dan juga surat-surat serta keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Dan dengan itu saja hukum acara pidana sudah dapat menetapkan ataupun sudah dapat menuntut tersangka tanpa harus ada pengakuan dari Jessica sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal di Polda. Penyidik kasus ini tidak terlalu membutuhkan pengakuan, karena di dalam KUHAP alat-alat bukti ada 5 alat bukti. Yang kelima, urutan kelima adalah pengakuan terdakwa. Memang penting, tetapi tidak begitu penting. Makanya kami ingin membuktikan alat bukti yang kuat agar ingin kami kuatkan lagi. Polresta Depok bersama KPAI akan segera melakukan tes kejiwaan kepada tersangka begeng, penculik dan pembunuh siswa SD di Depok. Tes kejiwaan itu perlu dilakukan guna mengetahui motif tersangka membunuh korban karena keterangan tersangka selalu berubah-ubah. Penyidik Satreskrim Polresta Depok masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Januar Arifin alias Begeng. Selain tersangka, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi, baik teman tersangka maupun warga yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Sejauh ini Polresta Depok masih menunggu hasil otopsi korban C dari Rumah Sakit Polri Jakarta untuk pendalaman kasus soal dugaan pedofilia atau adanya kelainan seksual pada diri tersangka. Ini masih dalam pengembangan kita karena tersangka ini masih seringkali berbalik untuk pernyataannya, sehingga tadi kami sampaikan untuk penyidikan ke depannya kita libatkan juga dengan tim psikologi dan tim laboratorium forensik untuk mengetahui secara pasti kepribadian dan perilaku serta kejiwaan dari Januar Arifin alias Begeng, penculik dan pembunuh siswa kelas 1 SD di Depok, Jawa Barat, dikenal sering bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal korban. Meski tinggal di Jakarta Timur, Begeng diketahui warga sudah 4 tahun bermain di wilayah Beji, Depok. Kios perkakas dan warung kopi menjadi tempat tersangka Januar Arifin alias Begeng menghabiskan waktunya di Beji, Depok, Jawa Barat. Namun tidak terlihat kecurigaan dari warga sekitar terhadap tersangka. Pasalnya warga sudah mengenal tersangka selama 4 tahun. Begeng dikenal warga sekitar rumah korban sebagai orang yang suka bergaul baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Warga tidak menyangka jika Begeng sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan. Sebelumnya tersangka Begeng ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok di kediamannya di Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Di dalam rumah tersangka, polisi menemukan korban J dalam keadaan tidak bernyawa. Pelaku sendiri pernah terlihat bareng sama korban gitu Pak jalan. Bocahnya namanya sini tiap hari. Oh sama, korban juga sering main. Iya. Yang mainnya sini, sebetulnya ada lahan bocah, main sepedanya sini. Tiap hari. Tapi kesehariannya dia main sama anak kecil? Enggak, main deket dia. Itu bocah kenal sama dia. Kenal, banyak bocah kenal sama dia, bukan dia doang. Tapi pelaku tersangka ini kenal sama orang tua korban? Kenal, udah sering beli order di situ. Sejak di bengkel kalau nggak ada alat, sono belinya. Sono dia. Siapa emang dia kerja nggak sih Pak kesehariannya Pak pelaku itu? Kalau katanya ada buka ini percetakan, tapi sehariannya mainnya di sini gitu. Tiap hari selalu terlihat di sini? Iya, nggak jelas.
Tapi Bapak sendiri tahu rumahnya dia di mana? Orang sini nggak ada yang tahu, taunya Pondok Gede aja, cerita dia. Ibu melihat keseharian namanya deket ya lokasinya, keseharian pelaku itu seperti apa sih? Biasa aja, nggak ada kelainan, biasa aja. Tapi memang sering mainnya sama anak-anak kecil. Nggak juga, nggak sama siapa aja dia. Jadi orangnya gampang, kalau zaman sekarang tuh orangnya gaul gitu. Sama siapa aja dia nggak deket. Setahu ibu dia udah berapa lama di sini main? Sebelum ini udah 4 tahun, 3 tahun udah lama. Udah di sini. Udah. Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta Depok, Jawa Barat dengan tangan diborgol. Tersangka Begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sebuah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan.